Injil Barnabas ini. Terserah Oten nggak percaya, mau percaya atau tidak percaya. Tapi di sini terangkan memang Yudas kan sibuk meminta Injil yang ada di Turki, Injil Barnabas yang ada di Turki. Bahkan angkanya bukan sedikit. Sekitar 50 miliar atau berapa itu. Nah, di sini diterangkan memang Yudas ini. Nih. Apanya? Yudas disalib. Makanya saya berani bicara. Jadi kalau teman-teman Oten membantah silakan aja, karena mereka memang menyembunyikan Injil yang lain. Ada Injil Filipus, Injil Barnabas, Injil Maria, dan puluhan Injil lainnya yang tidak dikanonim. Ada apa gitu? Karena di sini terlihat jelas judulnya Yudas disalib, dua halaman ini. Saya bukan mengada-ngada, ya judulnya Yudas disalib. Di sini terangkan Yudas disalib. Jadi sesuai dengan ayat di Bible di kanonim pun juga demikian bunyinya. Abang lihat penerjemahnya. Coba lihat penerjemahnya siapa? Ini ya, Rahib MB. Ini Abang dah. Bukan penerjemahnya orang Indonesia. Di mana dia? Ini nih. Di bagian bawah. Nah, ini The Gospel of Barnabas, Injil Barnabas. Oh, ini yang dari bahasa Itali berarti berbeda dengan yang di Turki ya. Berarti berbeda dengan yang di Turki. Ya, ada dua versi. Memang dari Injil Barnabas yang ini juga nggak bisa dikonfirmasi Bang, karena ada beberapa di dalam situ yang bertentangan dengan Al-Quran juga. Kalau kita lihat di literasi pendahuluannya di sini, Injil ini ditemukan di tahun 378 Masehi di atas mayatnya Barnabas sendiri gitu ya. Bukan yang itu Bang, yang Abang pegang itu bukan. Yang Abang pegang itu lain dengan yang diceritakan di Turki itu. Sama-sama Injil Barnabas tapi itu lain. Ya, tapi literasi pendahuluannya disebutkan demikian gitu. Oh, ini juga bilang begitu? Iya, di pendahuluannya. Ditemukan di atas mayat si Barnabas pada tahun 378 Masehi. Itu literasi pertama ya, di pendahuluan pembukaannya gitu. Terangkan. Ya mungkin versi yang lain mungkin perbedaannya mungkin kecil lah ya kan. Tapi persamaannya saya dengar sama sih, banyak sama. Gitu. Sama juga kayak halnya yang di kanonim ini kan, ya ada juga dirubah gitu, itu maksudnya. Ya udah pasti, mulai dari yang benar sampai yang tidak benar semuanya dirubah. Iya. Lanjut Bang Andi, biar. Bang Andi. Ada The Truth tadi Pak Mentir. The Truth. Coba naikin aja kalau mau dia mau naik. Ngomong apa sih The Truth itu? Gak tahu. Nah, jangan peduli itu tak guna, orang itu sampah Bang. Ngapain? Juga yang suruh orang yang di Komal sini suruh pergi sana ngapain? Kamu aja sendiri atasin. Sibuknya. Kalau tak kamu jangan nonton. Kalau kamu nonton sama aja dia. Jangan-jangan Oten yang suruh kita pergi ke sana biar rame di sana. Ya kalau kita
baca juga di Bible Kanonim ini ya, cukup banyak ayat yang mengarah ya, bahwasanya yang disalib itu ya orang berbuat jahat gitu. Misalnya di Amsal 21:18 ya kan, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai pengganti orang jujur. Ya Yesus kan orang baik, orang jujur, nggak mungkin dia disalib itu, kawan-kawan. Di ayat-ayat yang sudah ada itu ya. Iya. Ada, iya. Kedua gini, Bunda, teman-teman mengatakan Yesus itu udah mati dan bangkit. Kenapa dia nanti akan datang lagi di hari kiamat gitu kan? Karena tidak ada kematian dua kali. Berarti Yesus ini belum mati, nggak mati dia. Iya, jelas toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita baca lagi apakah di Ibrani 9:27 katakan bunyi begini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak. Ini satu kali. Nah, kalau dia udah mati, nah ternyata dia nanti kan akhir zaman dia itu akan datang menghakimi katanya. Berarti Yesus gak mati dong. Itu Abang dah. Iya. Mati kan di situ disebutkan tidak mungkin dua kali kan? Satu kali. Jadi bukan bangkit, tapi diangkat lebih tepatnya. Diangkat, ya. Itu makna sebenarnya bangkit itu mungkin diangkat. Jadi sini udah telak itu. Menurut saya ya salah pemahaman selama ini. Iya, gimana sampai di mana materinya? Ada otennya ada ya? Ada Bang. Belum ada. Kemana mereka ya? Takut dia Bang, udah langka dia. Apa stres karena sadar kalau yang mereka sembah ini adalah Yudas. Karena setelah materi ini kita akan masuk ke materi, kita habiskan sebulan 2 bulan terkait dengan kejadian 49 nomor 10, bahwasanya tongkat kerajaan dari Yehuda tidak akan beranjak dan pemerintahan tidak akan berpindah dari pundaknya sebelum dia yang berhak atasnya. Jadi kerajaan ini kita akan bahas ke depannya teman-teman sekalian, setelah mereka kita beri supply vitamin ke otak bahwa yang mereka sembah itu ada Yudas. Materi berikutnya, kerajaan Allah yang diberikan kepada Yehuda itu akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, kalau kerajaan akan diambil dari Yehuda, berarti kerajaan akan diambil dari Yesus. Karena Yesus ini termasuk dari keturunan Yehuda. Kejadian 49 di situ sangat jelas dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan berpindah sebelum yang berhak atasnya itu datang. Nah, kalau yang berhak ini sudah datang, maka dialah yang akan menaklukkan seluruh hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dalam bahasa Ibrani, Yikaha, bangsa-bangsa sendiri disebutkan dengan sebutan umat, seluruh umat atau seluruh rakyat manusia, seluruh bangsa manusia. Jadi akan datang kemudian sosok manusia yang akan mengambil tongkat estafet kerajaan Tuhan yang diberikan kepada Yehuda, di mana sebelumnya kalau kita belajar lebih dalam lagi, seluruh keturunan Yakub akan tunduk kepada saudaranya bernama Yehuda. Jadi dari suku Benyamin, dari suku Ezakar, dari suku Yusuf, dan Natali, Asher, Simeon, dan Ruben itu akan tunduk kepada Yehuda. 11 anak Yakub lainnya dari keempat istri hasil poligaminya itu nanti akan tunduk kepada Yehuda, dan Yesus berasal dari sana. Nah, ada masa di mana kerajaan kekuasaan suku Yehuda yang diturunkan kepada Raja Daud
yang kemudian sampai kepada Yesus menurut pandangan saudara Kristen akan beralih dan berpindah. Makanya Yesus mengatakan, tidak tahukah kalian bahwa tongkat kerajaan akan diberikan kepada bangsa lain, akan diambil. Kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Ini dinubuatkan sendiri oleh Yesus di dalam kitab saudara-saudara kita Kristen yang hari ini masih mereka genggam di Matius 21 nomor 43. Sesungguhnya di situ dikatakan oleh Yesus sendiri, sesungguhnya sebab itu aku berkata, aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan. Jadi diambil kerajaan itu dari Yehuda, dari Yesus, dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Apakah itu bangsa Roma? Enggak mungkin. Bangsa Amerika? Enggak mungkin. Bangsa Belanda? Enggak mungkin. Bangsa Jepang, Cina? Enggak mungkin. Kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa Arab dari keturunan Bani Ismail. Itu akan kita godok nanti ke depannya, sahabat-sahabat. Kalau yang sekarang ini saya minta kepada seluruh apologet Islam serentak bulan Maret ini membahas secara kontinu yang mereka sembah adalah Yudas. Materi-materinya tolong supaya diperdalam lagi, supaya saudara-saudara kita yang sudah mulai ragu, sudah goyah lututnya, gemetaran kakinya menyembah Yudas dan sudah malas ke gereja, itu bisa segera mendapatkan hidayah. Ini perlu kita kompak untuk menyuarakan ini semua, bahwa yang selama ini 2024 tahun mereka menyembah anak Yakobus, ya. Yudas ini Yudas anak Yakobus ya. Kalau nggak salah Yudas ini anak Yakobus ya, teman-teman. Ada yang ingat nggak? Yudas ini anak siapa ya? Yudas bin siapa dia itu ya? Ada yang bisa ingatkan saya? Itu bocah itu bang, macam Oten, tanya dia bang. Iya, Yudas ini bin siapa om? Yakobus, anak Zebedeus. Hah? Mana ada? Bukanlah. Yakobus kan? Iya, Yakobus. Masya Allah. Jadi anak Yakobus yang disembah 2000 tahun ini nanti akan kalian tinggalkan setelah kalian mencoba untuk menggunakan akal di dalam menelaah materi-materi dalam Bible yang dituliskan oleh wartawan-wartawan yang ada pada zaman itu. Lalu kemudian nanti kita akan memberikan materi nutrisi vitamin otak, membahas tentang kerajaan Yehuda yang akan diambil kemudian, di mana Yesus yang adalah keturunan Yehuda pun menyerahkan kerajaan Allah yang ada pada dirinya kepada bangsa lain. Dan bangsa lain yang dimaksud Yesus yang mengambil kerajaan itu sudah pasti bukan ya Roma, Vatikan, sudah pasti bukan Belanda yang mendirikan Kristen di Indonesia, sudah pasti bukan Portugis. Arab lah. Gimana? Yang pastinya bangsa Arab lah. Ya, itu sudah valid, itu nggak diragukan lagi itu. Oke ya, saya kira materinya sudah sangat jelas. Jadi ke depan kita akan membahas setelah Dewa Molok, kita pindah membahas tentang Yudas, pindah lagi nanti kerajaan Allah. Kemana ajaran para nabi setelah Isa diangkat ke langit? Apakah ke barat atau tetap di timur tengah lalu diajarkan sampai ke seluruh dunia? Demikian. Ada lagi teman-teman? Ada yang ingin bernarasi sebelum ada saudara Oten? Oh ya, yang tadi, maaf, yang tadi yang saya katakan bahwa di antara ke-12 anak Yakub, Nabi Yakub dari hasil poligami, mereka semua anak-anak Nabi Yakub ini akan sujud menghormat kepada Yehuda. Itu diterangkan di dalam Kejadian 49 nomor 8. Di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwa Yehuda kemudian ata ya duka akeka ya deka be oref afika istaqafu terus leka beni Afika. Jadi seluruh anak daripada Afika atau ayahmu itu akan tunduk kepada Yehuda. Nah, ada masa
kerajaan Allah yang diberikan kepada Yehuda itu akan diambil alih oleh orang yang mampu menaklukkan hukum-hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa. Nah, siapa yang kemudian mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa setelah Yesus? Yesus sendiri tak bisa menaklukkan hukum kepada Bani Israel, mandul dia, tak mampu dia untuk mematahkan misi daripada orang-orang yang membunuh dia saja, dia tak sanggup. Untung saja dibantu oleh Allah, dan untung saja ada Yudas yang menggantikannya. Kemudian menaklukkan Yudas pun tak mampu beliau. Jadi yang dinubuatkan dalam Kejadian 49 nomor 10 ini, itu tidak bisa Paulus, tidak bisa yang lain. Karena tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda, artinya tidak akan berpindah dari Yesus. Lambang pemerintahan di antara kaki orang-orang Yehuda atau raja-raja yang ada di Yehuda sampai dia datang. Jadi ada pada masa yang akan mengambil yang mengambil tongkat kerajaan ini, dikatakan kai ada dalam bahasa Ibrani, sampai kepada titik di mana dia datang. Dia datang ini seseorang yang datang dengan gagah berani, di atasnya ada hak dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan Shiloh. Shiloh itu semacam pangkat, Shiloh itu semacam kedudukan, tahta yang hebat, ya, kerajaan yang hebat, kemudian hak yang sangat luar biasa, yang mana kepadanya kemudian yikaha, orang-orang akan takluk. Di tangan kanannya kemudian ada hukum yang berapi-api, yang akan membakar semua hukum-hukum jahiliyah di atas muka bumi. Itu diterangkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah Asy-Syura ayat 52. Masya Allah, silakan. Saudara Oten belum ada naik. Saudara Oten belum ada. Belum ada. Bocah ini gimana? Bocah. Ini konten nih. Nah, tanya dulu dong. Lanjutkan Gurunda, lanjutkan. Bukan. Masya Allah. Saudara bocah apa Bukan, Muslim? tadi dia typing. Tadi dia Ya, tanya aja. Dia typing Zuma penyembah Ka'bah. Oh enggak apa-apa. Ayo kita diskusi, saudara bocah, enggak masalah. Kita diskusi, kita turunkan levelnya, kita sabarkan hati, pelan-pelan kita terangkan mana perspektif benar menurut akal nih. Kalau Islam itu kan sudah jelas agama yang bersesuai dengan fitrah manusia. Nah, kalau ajaran Kristen ini sesuai dengan fitrah hewan pun tak cocok kurasa. Karena sehewan-hewannya hewan, tak ada hewan yang menyembah hewan. Ini yang harus jadi permasalahan. Oleh karena itu, yuk mari kita diskusi terkait dengan siapa yang disalibkan kemudian di Al-Quran, dan siapa yang disalibkan di tengah-tengah Bani Israel, dan siapa yang disalibkan di tengah-tengah Roma menurut konsep agama resmi Kekaisaran Roma awal mula. Ayo pelan-pelan aja, silakan antum. Sedangkan saudara bertanya apapun itu terkait dengan materi ini, saya atau teman-teman muslim yang lain akan membantu untuk menjawab. Ya, kita jelaskan dulu tentang klaim mengklaim, ya kan? Iya, silakan. Cuma mengatakan bahwa saya menyembah Yudas, ya enggak masalah juga kan? Kalau saya katakan Bang Azuma menyembah Ka'bah, kan sama aja itu sebenarnya. Iya. Saling mengklaim, walaupun itu klaim saya dan itu klaim Anda. Baik. Nah, kalau mau membuktikan itu, apakah saya menyembah Yudas atau apakah Bang menyembah Ka'bah, itu kan Bang Zuma sendiri yang membuktikan, dan itu saya sendiri yang membuktikan, bukan Anda dan bukan saya pula. Oke, baik. Jadi itu aja dulu masalah klaim mengklaim. Baik. Saya juga bisa mengklaim bahwa Anda penyembah batu hitam. Itu klaim saya kepada Anda. Apakah Anda benar menyembah batu hitam? Ya, itu kan Anda yang menjawab dalam siap. iman Anda sendiri. Siap. Oke, saya mulai ya. Apakah umat Islam itu menyembah Ka'bah, kan gitu ya? Bang Zuma mulai dengan apa? Memulai dengan klaim tadi bahwa mereka menyembah Yudas itu dulu, baru kemudian masuk bahwa Islam seperti apa. Nanti dia kemudian kita kasih kesempatan. Oke, baik.
Oke, dari Sebentar, izin sebentar Bang Juma. Ini saya Kaliber ini apa agamanya? Saya tanya dulu ya. Kaliber agama apa? Kaliber Jazz. Assalamualaikum Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari ini aja Bang Juma, biar tremornya pas gitu, dimulai dari mereka menyembah Yudas. Iya, baik. Oke. Jadi saya katakan kepada saudara, kenapa saya mengatakan saudara menyembah Yudas? Pertama, yang mati di atas tiang salib itu adalah manusia, bukan hantu, bukan ayam, bukan kucing, tapi manusia. Manusia yang Anda sembah yang mati di atas tiang salib ini, pertama, mati terkutuk, yaitu Anda tidak bisa lari kemana-mana. Galatia 3 nomor 3. Terkutuknya dia karena dikutuk oleh Tuhan, bukan dikutuk oleh Kristen, bukan, tapi Tuhan yang mengutuknya. Tertulis di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib apabila seseorang dihukum mati yang setara dengan perbuatan yang setimpal dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Elohim. Nah tuh, jadi Elohim yang mengutuk. Apa yang Anda sembah itu yang mengutuknya adalah Elohim, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu muncul beberapa ratus tahun kemudian. Jadi yang mati di atas tiang salib itu adalah Yudas Iskariot, karena satunya manusia yang terkutuk pada zaman Yesus hanyalah Yudas. Itu satu itu pasti tuh. Nah, Yesus tidak ada data di atas kertas ataupun sejarah yang kemudian bisa kita buktikan ada perbuatan Yesus yang membuat dirinya terkutuk. Tak ada satupun. Bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4:27 sampai 23, Yesus ini adalah manusia suci. Yohanes 1 nomor 14, Yesus ini manusia yang dimuliakan sebelum dunia ada. Kemudian Yohanes 17 nomor 1, nomor 2, nomor 3, Yesus ini dipermuliakan oleh Allah. Kemudian Yesus dikatakan sebagai anak yang dikasihi oleh Allah. Jadi tidak mungkin dia terkutuk. Galatia 4 nomor 4, Yesus adalah orang yang sangat taat kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi tidak ada alasannya Yesus itu terkutuk. Faktanya di dalam Galatia 3 nomor 13, orang yang mati di atas tiang salib adalah orang yang mati secara terkutuk. Yesus tidak terkutuk, yang terkutuk adalah Yudas. Maka dengan kata lain, selama ini 2000 tahun kurang lebih, saudara-saudara Kristen dengan valid dan sah demi hukum dan akal sehat, mereka menyembah Yudas. Itu. Nah sekarang saya masuk kepada tuduhan saudara bahwa umat Islam itu menyembah Ka'bah. Ka'bah ini adalah sebuah bangunan berbentuk kubus. Berbentuk kubus, dia adalah bangunan terdiri dari pasir, batu, semen, ya, apalagi lantai, dinding, ada plafon, ada kain penutupnya, di sudutnya juga ada batu dari surga. Lalu kemudian tak ada yang bisa mengatakan bahwa itu bukan batu. Semua manusia mengatakan batu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala diterangkan dalam Al-Quran nih yang sangat familiar. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan Allah itu Maha Esa. Esa itu artinya satu. Sementara di atas muka bumi ini batu itu bukan satu. Yesus juga disebut batu. Bahkan Allah di dalam kitabnya orang Yahudi juga disebut batu. Apa yang Anda tinggali sekarang juga batu. Nanti Anda mati juga ditutup oleh batu. Sementara Allah yang kami sembah itu ahad. Dia berdiri sendiri tanpa ada sekutu apapun yang setara dengannya. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Batu tidak bisa ditempati meminta. Hanya orang gila yang kemudian membuat patung di depannya lalu meminta kepada patung itu. Hanya orang buta. Sedangkan Allah As-Samad,
Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak bersilsilah. Sedangkan batu itu bisa beranak. Batu itu punya kok lari bang? Sakit ya? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Sedangkan di Mekah sana banyak bangunan-bangunan yang jauh lebih tinggi, nggak setara tingginya lagi. Rendah Ka'bah itu. Sedangkan di sana banyak bangunan-bangunan yang lebih tinggi. Jadi adalah hal yang membodohi diri kalau sudah tahun 2024 masih menuduh umat Islam menyembah batu, menyembah Ka'bah. Itu namanya Bahlul bin Atlat. Lul namanya tuh. Jadi Al-Quran mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai', seirama dengan Yeremia 10:6, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan batu, tidak serupa dengan manusia. Nah sekarang anda sendiri terbukti menyembah Yudas. Kemana larinya? Cari Yudas kan? Oh cari Yudas. Dia lepaskan kain lenan enggak tadi? Enggak. Enggak. Lari dengan telanjang. Ya mudah-mudahan saudara Kristen kita tersadarkan ya dengan materi ini, bahwa memang selama ini saudara-saudara kita itu menyembah manusia. Oke, silakan, mungkin ada tambahan dari guru-guru saya yang ada di sini, atau masih ada Oten yang mau naik, silakan. Oten segan kayaknya ini sore hari ini. Oke, saya sapa Jidro dulu ya bang. Oke, monggo. Halo, selamat sore Jidro. Muslim apa Kristen? Jidro. Jidro? Enggak. Ya. Ya. Kau di antara jawaban Bang Juma bahwa Islam dituduh menyembah Ka'bah, ada salah satu hadis Rasulullah, hadis yang kemudian ini menjadi perkataan daripada Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu ketika diceritakan dalam hadis Bukhari 1597 itu, kata-kata beliau itu ketika itu dikatakan bahwa memang aku tahu bahwa engkau hanyalah batu, tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Jika bukan karena aku melihat Nabi SAW menciummu, aku tentu tidak akan menciummu. Artinya memang dalam ranah keislaman tidak ada yang patut disembah hanya Allah, dan tidak ada yang boleh diikuti kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu fakta bahwa umat Islam itu iktiba dengan apa yang diikuti. Nah, ada satu contoh ketika Allah memerintahkan kepada sekumpulan malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Lalu kemudian Nabi Adam, salah satu di antaranya itu tidak sujud atau tidak mau bersujud kepada Adam. Lalu dengan berbagai macam alasan, banyak sekali sekarang orang Kristen itu menyebutkan bahwa yang salah adalah Allahnya orang Islam. Kenapa? Karena yang disuruh untuk disujud itu hanya Allah. Kenapa pada saat itu menyuruh kepada mereka untuk sujud kepada Adam? Maka benarlah langkahnya jin dan kemudian disebut iblis itu untuk tidak sujud, karena dia anggap dia paling pintar. Padahal di satu posisi yang paling dia lupakan adalah yang paling penting adalah bukan karena apa-apa tentang siapa yang disujudkan, tetapi yang paling penting adalah siapa yang memerintahkan. Kalau itu Tuhan Allah yang menciptakannya, yang memerintahkan, tentu itu ujian baginya.
sehingga kesombongannya kemudian dia katakan bahwa dia lebih mulia karena dia diciptakan dari api dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya saya juga mengira bahwa Oten ini mungkin agak aneh. Seandainya dia dikasih sekumpulan api gitu ya, dengan sekumpulan tanah, mungkin Oten ini akan memilih sekumpulan api. Karena kalau orang Muslim tentu akan lebih memilih tanah. Maka itu membuktikan bahwa fakta manusia atau Adam Allah ciptakan lebih mulia daripada iblis. Nah, di antara cara-cara mengikuti gayanya iblis itu memang diikuti oleh sebagian orang-orang yang merasa benar dalam hal dia merasa bahwa dia paling mampu bereksegesis apa yang tidak Yesus atau Isa alaihissalam katakan. Kemudian dia bikin penyembahan kepada Isa itu sendiri. Mungkin itu Bang Juma, aku parkun dulu di sini untuk sholat asar ya. Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehat ya, Rosifa, otak waras, itu siapa nih? Keras sekali suaranya, Om. Kencang. Sakit Masa kuping. sih, Bang Da? Aduh. Saya kecilin. Ini ya, Bang Da ya? Sakit kuping. Oh iya, oke. Ini mencerdaskan, naik aja sini. Masih kencang sekali. Oh, masih ya? Waduh. Kecil. Ini saya kan ngikutin Gurunda. Ya, tapi kan ya. narasumber yang harus keras. Iya, udah bagus. Oh iya. Gini. Oke. Mencerdaskan, silakan naik sini. Mencerdaskan itu Muslim Bang, yang itu Bang, bukan Oten. Oh, yang ini yang Islam ya? Iya. Silakan teman Kristen yang kalau mau nanya ke sini naik. Yang di bawah bantu tap layar ya. Segini pas ya, host? Pas ya? Kecilin dikit Bang. Oke, bentar ya Bang Juma. Wan, tolong di handle dulu Bang Wan ya. Iya, gantian nanti sholatnya ya. Abang dulu ya. Ya. Oke, lanjut. Ada Bang. Malah, Hanzo lagi. Ya udah naik sini Hanzo. Bang Hanzo naik sini silakan. Bang Hanzo silakan naik sini. Lama kita nggak ngobrol. Kecil kan? Oh. Bang Da sehat Bang Da? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih gede, kecil. Ini suaraku seperempat padahal loh. Oh. Belum ada hotelnya ya? Bentar Bagla, udah gue undang.
Di bawah, Bang Juma nggak pada mau naik. Ya udah kalau takut depan nanya aja lah sama guru les ini boleh silakan. Iya. Siapa nih? Ya. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bang Juma? Sehat, alhamdulillah. Ini aku minta tolong coba dinaikin dari tadi typing aja si Koko itu, host. Katanya Kristen aja yang paling benar agama itu, naikin aja. Oh iya. Naikin dulu, host. Akunnya di private. Enggak bisa. Coba naik kok. Bisa ya? Ya buktikan lah sini Kristen kalau agama yang benar sini. Naik. Ya silakan penyembah manusia, silakan naik. Koko, lu dari tadi typing mulu. Oh, Hansa juga typing doang. Aduh Bang. Assalamualaikum. Kurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosi, aku sholat dulu ya. Aku tinggal dulu. Iya. Kamu ada yang mau naik? Benar sebentar ya Bang dah. Siap. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bang, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Seperti biasanya. Aja Bang, saya mau sapa Bang Zuma aja. Alhamdulillah. Bangnya turun. Assalamualaikum. Iso bin Al, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya. Ya. Islam Kristen Bang. Kristen, aku Kristen, Mbak. Oh iya. Kristen. Silahkan sama guru Mbak. Nanti kalau di surga Yesus memanggil ibunya dengan panggilan apa? Adinda Bang, Adinda. Adinda. Jadi ibunya memanggil kepada Yesus dengan panggilan Kakanda. Kakanda. Baguslah. Jadi pertanyaan aku begini Bang. Nah, kalau di dunia Kristen ini kan kita punya, katakanlah ada Paus Roma Katolik dan Patriark Moskow Ortodoks ya. Nah, kalau di Islam itu siapa Bang? Maksudnya? Di sini adanya paus, ntar juga lewat paus. Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, masya Allah. Ya, Sorry kemarin tidak sempat jumpa, sibuk kali. Insya Allah nanti bulan Mei saya ke Jakarta lagi, kita usahakan ngopi-ngopi kita ya. Siap. Ini aku baru nemu ini tadi Amsal 30 ayat 4. Iya. Itu diklaim kepada Yesus. Aku sampai bingung setengah mati itu. Kok bisa? Iya, dia bilang siapa yang telah naik ke surga terus turun lagi? Siapa yang membungkus angin dalam kain? Siapa yang membuat air apa gitu?
itu diarahkan kepada Yesus. Kan Yesus kan baru naik belum turun, jadi nggak cocok gitu untuk Yesus. Siapa yang naik ke surga lalu turun? Surga di sini Samayim, langit ya. Harusnya Samayim bukan langit, bukan surga. Masya Allah. Ya, ini kalau kita merujuk kepada yang naik turun Samayim ini kan para malaikat ya. Betul. Ya, kenapa larinya ke Yudas ya? Makanya saya kaget itu kemarin ada orang Oten naik, dia bilang, coba Bang Amsal itu 30 ayat 4. Kenapa? Itu kan kepada Yesus. Loh, di mananya? Terus karena ada situ, karena ada di ayat 4 bawahnya, ya, tahukah engkau namanya dan nama anaknya? Nah itu karena ada, cek dah. Gue juga baru tahu klaim itu. Tapi di sini dikatakan acap yang dikumpulkan di sini adalah ruah angin dalam genggaman, kan gini. Nah, kopen genggaman tangan, maksudnya sesuatu yang dirangkup, yang digenggam, dirangkup di tangan. Apakah Yesus melakukan itu? Tidak ada. Nah itu yang fatal di bawahnya, yang anaknya itu menunjukkan kepada Yesus. Siapa yang telah menetapkan segala ujung bumi, siapa namanya dan siapa nama anaknya? Nah, siapa nama anaknya? Oh, berarti bukan Yesus ini. Berarti ini berbicara mengenai Elohim ini. Anaknya ya, namanya anaknya ini kan orang-orang yang dikasihi, orang yang diurapi. Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Nah, siapa namanya? Elohim. Siapa nama anaknya? Banyak, Yakub. Betul. Nggak ada hubungannya dengan Yesus. Jauh kali. Betul. Nah, kalau di dalam dunia Kristen yang disebut anak Tuhan itu diambil secara literal gitu. Anak sebagai tubuh gitu. Gitu dia. Padahal kita mempelajarinya anak ini adalah orang yang saleh, hamba yang taat. Bukan anak biologis. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Siapa namanya? Elohim, Hasem. Dan siapa nama anaknya? Yakub, Israel. Nah itu. Terus yang naik ke langit turun lagi. Nah itu Musa, karena Musa tuh kan naik sampai ke langit ke-7 Bang. Langit ke-7 dia naik untuk ambil Torah. Dia turun ke bawah. Cari kerjaan kalau Yesus kan baru naik Bang, belum turun-turun sampai sekarang dia. Ini apa tuh gue bilang, agama Barat ini memang kadang lucu itu. Suka memaknai dalil kitabnya orang seenak perut. Tapi giliran dikasih Amsal 11:8, mewek dia langsung. Itu gak bisa dipakai untuk Yesus, kata dia. Gak bisa dipakai itu. Dikasih Amsal 6 nomor 16, oh itu nggak boleh dipakai, Amsal itu jauh katanya. Giliran yang kayak gini Amsal 30 pakai. Anak ini jangan aneh.